Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Sore hari ini kita akan membahas sebuah topik yang begitu trending, begitu hangat, dan saat ini begitu viral dibicarakan di mana-mana, yaitu berkaitan dengan kasus bullying yang menimpa sebuah SMP di Cilacap. Buat teman-teman yang rajin mengikuti perkembangan di dunia media sosial dan juga media cetak maupun elektronik, khususnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan, tentunya tidak melewatkan satu isu yang saat ini begitu viral, begitu trending di jagat maya kita, yaitu sebuah video yang mungkin kalau kalau saya ya mendapatkan video ini secara pribadi melalui WA dikirim oleh seorang teman, karena dia begitu gregetan dengan kasus ini. Bagaimana tidak, seorang anak dari kelas 9 di sebuah sekolah di Cilacap itu dengan bangganya dia melakukan pembulian tersebut kepada adik kelasnya di kelas 8, ya, berupa kekerasan yang luar biasa kalau kita lihat ya, secara eksplisit sekali dipertontonkan di depan mata kita, yaitu berupa pemukulan, kemudian ada tendangan-tendangan di situ kepada si anak yang ya kalau dia seret ke lapangan kan kemudian diinjak-injak lagi sampai si anak ini tidak berdaya. Artinya di situ benar-benar kekerasannya sudah susah untuk kita tolerir, walaupun si anak ini mungkin secara hukum memang masih dalam batas dikatakan itu anak di bawah umur. Nah, seperti itu. Dan mirisnya lagi, kita melihat bahwa setelah melakukan kekerasan tersebut, si anak ini malah berpose dengan pongahnya di depan kamera. Nah, kita tidak tahu apakah yang melakukan perekaman terhadap kejadian tersebut memang bagian dari geng si anak ini yang pada saat itu turut bersama-sama juga melakukan kekerasan atau membantu si anak ini untuk melakukan kekerasan terhadap adik kelasnya tersebut. Cuma kalau kita amati sekilas itu memang mereka mendesain adegan tersebut secara sengaja. Sepertinya ya kalau dari percakapan yang kita lihat sekilas dari video tersebut. Nah, ini kan menjadi sebuah kejadian yang sangat miris di dalam dunia pendidikan kita. Bagaimana mungkin sebuah geng di sebuah sekolah yang seharusnya memberikan pendidikan tentang perilaku, karakter, dan sebagainya kepada siswanya malah uh, memakai pakaian seragam, memakai atribut sekolah, melakukan perundungan tersebut di halaman sekolah. Coba bayangkan. Artinya ini benar-benar sebuah kasus yang sangat mencoreng dunia pendidikan kita dan membuat siapapun yang peduli terhadap dunia pendidikan ini sangat miris dengan kejadian ini. Nah, untung beberapa waktu kemudian ketika si anak ini dijemput oleh bapak-bapak polisi kita, tidak sampai dikeroyok karena pada saat itu masanya besar sekali yang datang ke rumah si anak ini bersama dengan bapak polisi tadi. Untung diamankan, tidak sempat dikeroyok karena memang orang sangat geram melihat adegan di video tersebut. Nah, walaupun video tersebut beberapa saat kemudian sudah di take down oleh Facebook maupun Instagram dan lain-lain, kalau saya meyakini bahwasanya apa yang kita lihat di video tersebut, apa yang kita saksikan dalam berita yang viral tersebut itu hanya merupakan bagian kecil dari gunung es yang di bawahnya itu sebenarnya ada banyak sekali kasus-kasus yang tidak terekspos, baik kekerasan oleh kakak kelas terhadap adik kelas, kemudian dari guru kepada siswa dan lain-lain, itu banyak sekali kasusnya. Bahkan kalau kita rajin mengamati di media sosial, itu hampir setiap hari terjadi berita-berita kekerasan di dunia pendidikan. Dan trennya itu di Indonesia itu angkanya benar-benar sangat meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Dari
FSGI saja, Federasi Serikat Guru Indonesia, itu melaporkan bahwa untuk pertengahan tahun ini saja, dalam 6 bulan pertama di tahun 2023 ini, itu sudah ada ratusan tindak kekerasan dan 25% itu diantaranya adalah terjadi di sekolah dasar. Nah, kemudian 16,75% lagi itu terjadi di SMK dan SMA. Nah, untuk sekolah menengah atasnya ya, SMK dan SMA itu ada 16,75%. Sedangkan sisanya, yaitu yang 8%, itu ada di pondok pesantren, madrasah sanawiyah, dan sejenisnya yang bercorak keagamaan. Nah, ada 8% itu angkanya. Nah, memang kita rasanya tidak mungkin untuk menghilangkan kekerasan itu totally atau keseluruhan dari masyarakat kita yang begitu majemuk, begitu besar jumlahnya. Di seluruh Indonesia ada 275 juta penduduk kita. Akan tetapi, kalau melihat angkanya sekarang memang sangat mengkhawatirkan, karena Indonesia itu termasuk yang tertinggi di dunia untuk kekerasan terhadap anak-anak. Jadi ini luar biasa, sudah harus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah. Kalau saya itu melihat, kalau dari data statistik yang diberikan oleh FSGI tadi, kita melihat kenapa yang paling kecil itu porsinya atau persentasenya itu adalah di sekolah-sekolah keagamaan. Seperti yang sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya, saya juga banyak membahas tentang dunia kekerasan ini untuk remaja dan anak-anak dan sebagainya. Kalau saya lihat itu, pertama ya, memang sekolah kita ini saat ini mengalami degradasi atau penurunan yang luar biasa dalam hal, saya mengistilahkannya itu namanya adalah barokah atau bless ya istilahnya. Kita kehilangan sesuatu konsep yang diyakini oleh orang lama tersebut, namanya adalah barokah, atau semacam keyakinan yang besar terhadap dunia yang bersifat metafisik. Boleh kita katakan spiritualitas ya. Untuk enaknya itu kita istilahkan dengan spiritualitas. Itulah sebabnya kenapa angka bullying, angka perundungan itu lebih kecil persentasenya di dalam dunia pendidikan yang bercorak keagamaan, pesantren, kemudian madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, dan lain-lain. Karena mereka secara rohaniah, secara mentalitas, secara spirit dalam jiwanya itu mereka banyak isinya gitu. Mereka tidak kosong. Nah, sedangkan anak-anak kita karena begitu dijejali di sekolah-sekolah umum ini, dijejali dengan macam-macam bagian yang kurikulum kita itu kan padat banget. Bahkan salah satu, menurut penelitian para ahli, itu salah satu yang paling padat di dunia. Kita banyak menubuhkan pretelan-pretelan yang sebenarnya tidak terlalu penting, tidak terlalu bermanfaat banyak dalam kehidupan siswa. Tapi itu dijadikan beban untuk siswa-siswa kita. PR, kemudian jam pelajaran yang begitu menyita waktu, itu luar biasa. Itu akan tanpa disadari oleh begitu banyak pihak, itu akan mereduksi atau membuat kering jiwa mereka itu, karena waktunya sehari-hari dihabiskan untuk mengasah mungkin aspek-aspek pengetahuan, aspek-aspek keterampilan, namun melupakan sisi yang paling penting, paling fundamental dalam kehidupan seseorang, yaitu tentang spiritual. Itu satu. Nah, kemudian seperti yang kita lihat juga, kita sekarang diberondong oleh perang kebudayaan. Jadi anak-anak kita itu begitu menyukai dengan drakor, dengan film-film western dan sebagainya, yang ya sedikit banyaknya itu akan juga mencekoki otak mereka dengan bagaimana prisek begitu membudaya di kalangan remaja-remaja kita. Nah, saya yakin nanti mudah-mudahan ada penelitian di kalangan akademisi kita, bagaimana korelasi antara tontonan-tontonan yang dilihat oleh anak-anak kita itu sehari-hari, baik melalui Netflix, kemudian YouTube, dan lain-lain. Dan yang terakhir yang ingin saya sorot juga adalah tentang padatnya sistem kerja administrasi kita oleh para guru ya pada saat ini. Nah, mudah-mudahan nanti saya akan punya kesempatan untuk membuat video khusus bagaimana
beban kerja di administrasi guru ini begitu menyita banyak waktu para guru, sehingga saya perhatikan dari waktu ke waktu juga guru-guru kita ini banyak dibebani oleh aneka macam proyek yang dibikin oleh orang-orang dari pemerintahan. Jadi mereka kejar target melalui proyek-proyek yang menjadikan guru-guru kita itu sebagai objek dari proyek tersebut. Banyak sekali pelatihan-pelatihan online yang harus mereka ikuti, sarasehan, seminar, dan lain-lain. Juga ada workshop-workshop yang harus mereka penuhi baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah yang mewajibkan, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau mereka harus mengikutinya. Akibatnya apa? Yang terjadi adalah sekolah-sekolah kita sekarang mengarah kepada industrialisasi besar-besaran. Ini harus jujur kita akui bahwa proses industrialisasi di sekolah-sekolah kita, di dunia pendidikan kita itu benar-benar ada, benar-benar terjadi, dan itu fakta. Nah, saya berharap nanti ada pihak-pihak yang meneliti lebih jauh tentang bagaimana guru-guru kita ini, dosen-dosen kita ini dicekoki dengan aneka macam program yang seolah-olah itu indah kelihatannya dari luar, tapi sebenarnya tidak banyak manfaatnya, tidak banyak kemajuan dalam dunia pendidikan kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian berbagai pihak, sehingga sekolah-sekolah kita tidak lagi uh, kering dari sisi spiritualitas, kemudian tetap memegang teguh budaya bangsa kita dan memperteguh sisi profil pelajar Pancasilanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.